Jadi kita sudah masuk di halaman kedua Candi Prambanan, yang mana di halaman kedua juga ada tembok-tembok sekitarnya tapi hancur karena gempa. Gempanya bukan 2006, yaitu tahun 1006. Karena terulang lagi gempa 2006 merusakkan 5 candi yang di atas. Kalau runtuhan-runtuhan seperti ini bekas dari candi kecil. Candi kecil yang aslinya ada 224 candi. Fungsinya untuk meditasi para brahmana. Ya. Dan ini semuanya menggunakan bahan batu, yaitu batu lava luarnya yang berasal dari Gunung Merapi. 26 km utara Prambanan ada gunung aktif Merapi. Dan tapi mereka tidak sampai ke sana mengambil batunya. Orang dulu sudah cerdas sehingga mereka membangun candi dekat sungai. Di belakangnya ada sungai namanya Kali Upak atau Sungai Upak. Di belakang ini sungai dulu diperlebar, diperdalam, sehingga ketika Gunung Merapi meletus, material vulkaniknya di sekitar puncak. Ketika ada banjir, batu, pasir, kerikil ngalir sampai di sungai belakang sini. Sehingga setelah terkumpul di situ dinaikkan. Mereka tidak perlu ke gunung, tapi hanya ke sungai di belakang candi ini. Sehingga banyak mendapatkan material batu gunung. Ini batu gunung, lava, Merapi. Tapi kalau di dalam candi, ternyata itu fondasinya batu putih. Jadi ketika itu dibongkar, bawahnya itu batu putih semuanya. Dan sambungan aslinya tanpa semen, hanya menggunakan seperti kalau sekarang ya Lego atau batu kunci, ya, seperti ini. Satunya lekuk, ini satunya nanti nonjol masuk, ini sudah mengunci sehingga tidak goyang. Nah, nanti di sini ada lagi batu kunci, di atasnya batu kunci tidak goyang. Yang di susunan asli pun seperti itu. Jadi kalau kita lihat ternyata di ini ada lubangnya ini. Nah nanti kalau untuk mencari pasangan batunya diukur dulu 10 cm, 30 cm. Nanti cari kuncian yang seperti itu masukkan, pasti cocok. Klek. Kalau sudah nggak ada kunciannya, berarti ini sudah puncak atau terakhir. Seperti ini sudah nggak ada kunciannya, berarti ini sudah terakhir. Tapi kalau ini masih ada lubangnya, berarti ini masih ada tumpuan lagi. Jadi kita tahu batu berikutnya berdasarkan kunci yang ada. Ya. Nah, terus tadi juga saya katakan ternyata semua candi di sudutnya ada binatang kecil. Kalau Anda perhatikan ini kira-kira binatang apa ini? Pojoknya ini. Kera ya, ini ada kera kecil. Dia duduk, ya. Kera ini kan kera kecil duduk. Di depan kera ini mulailah motif keluar. Motif bunga-bunga. Kemudian di depan motif ini kepala buaya. Seperti di sini juga. Nah, di sini lebih jelas, ini ada ukiran kera yang kecil ini. Nah, kera duduk kecil itu, di depannya ada ukir-ukiran. Di depannya ada kepala buaya. Jadi ternyata semua candi motifnya sama. Maknanya kalau Anda nanti ke candi lainnya melihat ada patung kecil, nah itu pasti di sudut. Ada motif melengkung-melengkung itu di depannya dulu. Ada motif kepala buaya di depannya motif. Semua sama. Ternyata semua candi bentuknya sama. Sekarang kita buktikan untuk melihat candi yang sudah direstorasi ini. Nah, coba Anda perhatikan ada apa di sudut candi ini. Binatang apa coba? Apa itu? Apa? Itu kelihatannya seperti rabbit ya itu. Rabbit itu juga. Dia duduk, binatang kecil duduk, dari depannya keluarlah motif. Baik ini atau yang direstorasi sana, kalau Anda mau mendekat yang direstorasi, itu juga sama. Berarti memang semua candi ternyata identik sama. Di sini pun sudutnya juga sama. Ini ada juga rabbit, yang ada kelinci duduk, motif keluar. Kalau di pintu masuk ada apa? Namanya kala di atas pintu masuk. Kala adalah sebagai penjaga pintu masuk yang sebetulnya kombinasi dari dua kekuatan, yaitu buaya. Kalau perhatikan, kita perhatikan ini kepala buaya, matanya ini, mata di sini, ini kepalanya. Kepala buaya disambung kepala raksasa di atas. Namanya kala, yang ini makara.
Kala dan Makara simbol dari pintu masuk atau penjaga pintu masuk. Dan candi ini pun pernah direstorasi tahun 1954. Bagaimana mengetahui batu baru dan batu lama? Anda pernah dengar, pernah lihat cirinya batu baru seperti apa? Kalau Anda ke candi dan melihat batu yang ada paku, ini paku seperti ini adalah sebagai pertanda batu baru. Dan tanda kedua, batu baru tidak boleh diukir. Seperti apa contohnya? Misalnya Anda ke sini, walaupun ini sudah keluar rumputnya, ada lumutnya, tetapi ini adalah batu baru. Dibuktikan ini di bawahnya ada pakunya juga, berarti ini batu baru, ada pakunya dan tidak ada ukirannya. Jadi kalau Anda masuk ke candi, loh ada paku, walaupun ini sudah usang, sudah kotor, tapi batu baru ya. Nah, sekarang di bawah candi, kira-kira Anda tahu nggak ada apa di bawah candi? Kira-kira? Nggak tahu. Nah, ketika candi itu dibongkar, di bawah candi itu ketemu namanya sumuran. Kalau yang candi kecil seperti sumur sedalam 3 meter. Di dalam sumuran itu ada peripih. Apa itu peripih? Pernah dengar? Peripih adalah batu kotak yang di dalamnya ada lubang-lubang kecil untuk menyimpan emas, diamond, lempengan emas, mantra-mantra, seperti treasure, seperti harta karun. Jadi setiap candi itu pasti ada harta karunnya, fungsinya sebagai the power energy of the temple. Jadi candi itu punya kekuatan, istilahnya rohnya, nyawanya ada di bawah candi itu. Jadi sebelum direstorasi seperti itu, candi dibuka dulu dan diselidiki isinya apa. Ada namanya peripih di bawah candi. Nah. Tapi bagaimana untuk candi yang sudah hancur ini? Selama pondasinya masih utuh, berarti peripihnya masih ada. Tetapi ada candi yang betul-betul sudah rata seperti ini, sudah nggak ada batunya. Itu nggak ada batunya, kemungkinan sudah diambil penduduk, kemungkinan. Nah, karena orang dulu tahu, di bawah candi ada peripih, digali aja, diambil harta karunnya.